kualitas pendidikan Indonesia. Itu adalah fakta. Berdasarkan hasil studi PISA 2018, Program for International Student Assessment yang diluncurkan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yang bertujuan menilai kemahiran siswa usia 15 tahun di Indonesia dalam bidang membaca, matematika, dan sains, serta mengukur keterampilan mereka dalam menganalisa dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan dengan sejumlah guru 3.400.000 orang dan siswa sejumlah 4.300.000 orang dan jumlah sekolah sekitar 270.000. Kualitas pendidikan siswa usia 15 tahun di Indonesia adalah di bawah rata-rata OECD. Jadi Indonesia berada di urutan nomor 75 dari 85 negara. Urutan 75 dari 85 negara. Bayangkan kenapa sampai terjadi. Ketika saya masih kecil, duduk di bangku SD sampai SMP di Indonesia, rasa memiliki sekolah itu nol, tidak ada sama sekali. Saya merasa diabaikan, tidak dipedulikan, merasa asing, tidak pernah dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas sekolah, pemalu, tidak berani bicara, tidak ada dukungan dari sekolah, tidak percaya diri. Bayangkan, hal ini terjadi dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore atau jam 3 selama 9 tahun. Masa kecil saya yang tertindas. Why? Kenapa? PISA 2018 juga mengukur tentang rasa memiliki sekolah siswa usia 15 tahun. Menurut Abraham Maslow, seorang ahli psikologi dari Amerika, mengatakan rasa memiliki dapat diartikan perasaan diterima dan disukai oleh anggota suatu kelompok, rasa keterkaitan dengan satu sama lain, dan rasa menjadi bagian dari suatu komunitas. Mengapa rasa memiliki sekolah itu sangat penting? Menurut seorang ahli psikologi yang bernama Carol Goodenow mengatakan perasaan memiliki sekolah itu ada kaitannya dengan prestasi akademis dan prestasi membaca. Hasil studi rasa memiliki sekolah siswa usia 15 tahun di Indonesia adalah minus 0,1 points social development, yang berarti di bawah rata-rata OECD. Apa yang terjadi dengan saya sekarang ini? Setelah saya pindah dan tinggal di Swedia, jasa perguruan tinggi saya dari Indonesia tidak dapat disetarakan dengan pendidikan di Swedia. Jadi saya mengulangi dari SMP, SMA sampai saya lulus tes dan masuk ke perguruan tinggi di Swedia selama 3 tahun. Saya belajar di Fakultas Keguruan. Setelah itu saya bekerja sebagai guru SD di Swedia. Jadi selama di Fakultas Keguruan itu saya mempunyai mentor yang memantau dan menganalisa bagaimana kemampuan kualitas saya untuk mengajar di SD Swedia. Dan setelah saya bekerja di SD sebagai guru, saya juga mempunyai beberapa mentor yang juga mengevaluasi dan mengukur apa-apa yang harus saya perbaiki sebagai seorang guru di Swedia. Ketika saya sebagai seorang pelajar di SMP, SMA, dan di perguruan tinggi di Swedia, rasa memiliki sekolah saya itu 100% saya dianggap sebagai manusia. Semua anak Indonesia itu jenius dan pintar-pintar. Karena sistem yang salah dan kebijakan-kebijakan yang
tidak pada tempatnya, anak-anak tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Perbaiki dan tanggung jawablah. Saya yakin kalian-kalian mempunyai pendapat lain. Jadi, tulis di bawah ini. Segala komentar saya terima dengan senang hati. Semoga bermanfaat dan terima kasih. See you next week.